Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang akan memberikan penyuluhan dengan judul Pencegahan COVID-19 pada Siswa Sekolah. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami dan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Agustin sebagai moderator. Saya Ahmad Faisal sebagai pemateri. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan memandu proses jalannya penyuluhan pada kesempatan ini. Adapun susunannya yaitu 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi, 3. Penutup. Marilah kita memasuki acara pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh perwakilan kelompok kami yaitu Ahmad Faisal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ahmad Faisal yang akan memaparkan materi yang tentang pencegahan COVID-19 pada siswa sekolah. Next. Adapun topik penyuluhan yang akan saya bahas pada malam hari ini yaitu tentang pengertian COVID-19, tanda dan gejala COVID-19, cara penularan COVID-19, dan cara pencegahan COVID-19 pada siswa sekolah. Next. Pengertian COVID sendiri yaitu penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 menurut WHO tahun 2020. COVID-19 merupakan penyakit pernafasan akut yang menjadi pandemi global dan disebabkan oleh novel coronavirus atau SARS-CoV-2 menurut Ehrlich tahun 2020. Next. Ada tanda dan gejala dari COVID-19 sendiri. Yang pertama ada demam, batuk kering dan juga sesak nafas, nyeri pada tenggorokan dan juga diare. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat, namun ada sebagian dapat pulih dengan sendirinya, sedangkan bagian lainnya yang mengalami perburukan kondisi sehingga mengalami kesulitan bernafas dan sehingga perlu dirawat di rumah sakit menurut WHO tahun 2020. Next. Cara penularan COVID-19, yang pertama, COVID-19 dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain di sekitarnya melalui percikan seperti batuk ataupun bersin. COVID-19 ini juga dapat menular melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti percikan batuk atau bersin penderita COVID-19. Orang lain yang menyentuh benda-benda terkontaminasi tersebut lalu menyentuh mata, hidung, dan juga mulut, mereka dapat tertular penyakit ini. Yang keempat, virus penyebab COVID-19 dapat bertahan di udara sekitar 1 jam, sedangkan di permukaan benda-benda dapat bertahan selama beberapa jam. Yang terakhir, di permukaan berbahan plastik dan juga besi, tahan karat virus dapat bertahan hingga 72 jam, pada karbon selama 24 jam, dan pada tembaga bertahan selama 4 jam. Next. Beberapa langkah pencegahan COVID-19 yang direkomendasikan oleh WHO pada tahun 2020 antara lain yang pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir atau antiseptik berbahan alkohol. Deterjen pada sabun dan juga alkohol pada antiseptik dapat membunuh virus pada tangan. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk mencegah tertular virus penyebab COVID-19 dari percikan seperti bersin dan juga batuk. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung dan juga mulut. Sebelum kita memastikan tangan kita bersih dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan juga air mengalir, atau juga bisa menggunakan antiseptik. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung dan juga mulut, yang menjadi jalan masuk virus ini ke dalam tubuh kita dan menyebabkan kita terpapar COVID-19. Tetaplah berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain di luar tempat tinggal kita. Jadi kita harus
selalu diam di rumah, untuk apalagi dalam waktu saat ini sedang diadakan PPKM, jadi kita harus diam di rumah. Next. Strategi pencegahan COVID-19 pada siswa. Yang pertama itu yang kita harus lakukan, biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas, karena di luaran sana itu kita tidak tahu virus itu banyak seperti menempel pada dinding dan juga gagang pintu. Jadi kita harus selalu mencuci tangan dengan rajin, dan juga kita harus lakukan pada saat kita beraktivitas dan juga setelah beraktivitas. Yang kedua, biasakan kita selalu membawa hand sanitizer agar kita mempermudah, walaupun kita saat berada di dalam kendaraan, kita juga bisa mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Next. Yang selanjutnya yaitu mendidik siswa untuk menggunakan masker secara benar. Cara menggunakan masker, kita harus menggunakan, tidak boleh terbalik. Yang pertama, kita harus menggunakan dengan benar. Apalagi masker yang kita gunakan harus minimal lah, harus berlapis 3, seperti masker medis. Bahkan kita juga menggunakan masker N95 itu lebih efektif untuk menyaring agar tidak masuk kuman-kuman ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, siswa dan guru juga disarankan menggunakan face shield. Hal ini kita bisa lakukan pada saat kita beraktivitas ataupun kita kontak dengan pasien, dengan seseorang ataupun dengan teman kita gitu. Jadi tidak akan percikan-percikan tidak akan mengenai wajah kita. Jadi face shield ini melindungi wajah kita dari percikan agar kita terhindar dari kuman. Selanjutnya, sebelum pembelajaran penyemprotan, jadi hal ini dilakukan ketika kita akan melakukan kegiatan belajar di dalam kelas gitu. Jadi kita harus menyemprot atau mendesinfektan dulu ruangan kita agar ruangan kita itu bersih dari kuman dan juga steril. Dan selanjutnya, siswa disarankan membawa bekal. Kita bisa melakukan hal ini ketika kita berangkat ke sekolah, kayak adik-adik yang berangkat ke sekolah, jadi harus disarankan untuk membawa bekal sendiri. Karena apa? Karena dampak kita kalau kita beli di luar sana, kita kan tidak tahu yang membuat, maksudnya dari yang penjual ini, kita kan tidak tahu tangannya kotor atau tidak, kan kita tidak tahu. Jadi kita lebih waspada lagi untuk membawa makanan dari rumah sendiri. Kan kita tahu kalau membawa dari rumah sudah pasti bersih ya. Next. Yang selanjutnya, memberikan vitamin tambahan kepada siswa untuk menjaga imun kita agar kita tetap sehat. Yang selanjutnya, menghindari bepergian selama masa pandemi, dan juga siswa agar menggunakan tisu saat bersin dan batuk agar kuman kita tidak menempel di mana-mana. Jadi kita harus menggunakan tisu ketika kita sedang bersin ataupun sedang batuk. Dan selanjutnya, menghindari kontak langsung dengan orang lain. Hal ini agar kita terhindar dari virus corona ataupun virus-virus yang lainnya, agar kita tetap sehat. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada video kepada operator. Dipersilakan untuk memutarkan video. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini kami akan memaparkan bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 di area lingkungan sekolah. Sudah dijelaskan tadi bahwa COVID-19 dapat menyebar melalui droplet dan benda-benda yang terkontaminasi oleh virus itu sendiri. Bagaimana cara kita untuk mencegah di area sekolah itu sendiri? Yang pertama, mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Yang kedua, kita dapat menjaga jarak minimal 1 meter dengan teman-teman kita, baik di kelas, di kantin,
kantin, dan di area sekolah. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, mulut sebelum kita mencuci tangan 6 langkah tadi. Kemudian yang terakhir, tetap berada di rumah untuk meminimalisir penularan COVID. Referensi tadi diambil dari WHO. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada operator. Itu adalah sebuah video ya adik-adik. Adik bisa menontonnya video ini. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Disampaikan terima kasih kepada pemateri. Untuk teman-teman, jika ada yang ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat bagi kalian. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup penyuluhan pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya undur diri, saya Dina Dwi Agustin selaku moderator di penyuluhan ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Laili Nur Aziza Eskutlers MKep selaku pembimbing kami pada praktik klinik keperawatan medikal bedah 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.